Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para akademisi dan pencinta sastra yang budiman. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang bagaimana mengembangkan pemikiran kritis terhadap cerpen. Mengapresiasi cerpen ternyata bukan hanya tentang menikmati alur cerita atau mengagumi karakter tokohnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ningsih dan rekan-rekannya di tahun 2024. Pemikiran kritis dalam membaca cerpen memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam, melampaui permukaan cerita, dan masuk ke dalam dunia ide, nilai, serta realitas yang disajikan penulis. Pernahkah Anda membaca sebuah cerpen dan merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin disampaikan penulisnya? Shanti dan kolega pada tahun 2017 menekankan bahwa kemampuan mengajukan pertanyaan adalah fondasi dari berpikir kritis. Sebagai pembaca cerpen yang kritis, kita perlu aktif menganalisis berbagai unsur yang ada dalam cerpen tersebut. Ini adalah sarana untuk mengevaluasi kualitas cerita berdasarkan pendekatan yang objektif dan argumentatif. Kita perlu memperhatikan konsistensi alur, pengembangan tokoh, kedalaman tema, dan efektivitas gaya bahasa. Cobalah untuk tidak hanya menikmati ceritanya, tetapi juga menggali makna yang lebih dalam, menganalisis unsur-unsurnya, dan mendiskusikannya dengan orang lain. Mari kita mulai dengan langkah pertama, mengidentifikasi dan mengolah informasi serta gagasan cerpen. Sufanti dan rekan-rekannya pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa cerpen dapat menjadi jembatan pembelajaran karakter yang efektif. Tokoh-tokoh dalam cerpen yang menunjukkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kesabaran, atau keberanian dapat menjadi inspirasi bagi pembaca. Ini karena proses penulisan menuntut kita untuk memahami masalah secara logis, memikirkan solusi, dan menarik kesimpulan. Ketika menulis, kita dituntut untuk menciptakan konflik yang jelas dan alur yang bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan menarik lainnya seputar dunia sastra dan pemikiran kritis. Selanjutnya, mari kita berbicara tentang analisis literasi kritis. Madu dan Jediut pada tahun 2022 menjelaskan bahwa membaca secara kritis berarti kita harus mencatat, mengomentari, dan mempertanyakan berbagai aspek dalam cerita. Proses ini bisa diperkaya dengan diskusi terbuka, di mana kita bisa menilai penyelesaian konflik, mempertanyakan keputusan tokoh, dan mengeksplorasi berbagai sudut pandang. Putri pada tahun 2024 menegaskan bahwa literasi kritis menuntut kita untuk tidak sekadar memahami isi cerpen, tetapi juga mengungkap makna yang terkandung dalam cerita tersebut terkait realitas sosial. Ini adalah proses yang mendalam dan membutuhkan pemahaman kontekstual yang baik. Aspek penting lainnya adalah membaca aktif dan diskusi kritis. Bagaimana dengan menulis cerpen? Nur Mahanani pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa menulis cerpen juga dapat mengasah kemampuan berpikir kritis. Dalam konteks kritik sastra, Rohman dan Wicaksono pada tahun 2018 menekankan bahwa kritik sastra bukan sekadar menilai cerita secara sembarangan. Yang tidak kalah pentingnya adalah peran cerpen sebagai media pendidikan karakter. Sebelum mengakhiri pembahasan ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk mulai menerapkan pendekatan kritis ini dalam membaca cerpen. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Sampai bertemu di materi lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.